Di sini saat ini sekarang menerima semua hal yang terjadi saat ini tanpa ada penolakan sedikit pun. Karena semua sumber masalah manusia berasal dari penolakan, dan penolakan berasal dari penghakiman yang diciptakan oleh pikiran. Izinkan pikiran untuk menghakimi, maka pikiran akan terjebak, ini benar, ini salah. Yang disebut benar oleh pikiran diambil, yang disebut salah oleh pikiran ditendang jauh-jauh. Terus menerus seperti itu, mencengkram, menendang, mencengkram, menendang. Lalu kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Bukankah itu yang terjadi selama ini, bukan? Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, yuk kita selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Rasakan kekuatan saat ini setiap saat. Dan rasakan kedamaian, rasakan kemewahan. Ketika pikiran kita diizinkan bergerak sedikit saja ke masa depan, maka kita akan cemas dan takut. Ketika pikiran ini diizinkan bergerak sedikit saja ke masa lalu, maka kita akan selalu sedih, penuh dengan duka cita. Sehingga memori masa lalu itu selalu menghantui kita. Tapi cobalah kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Tidak mengizinkan pikiran bergerak ke masa depan, tidak mengizinkan pikiran bergerak ke masa lalu, sepenuhnya secara total hadir di sini. Selamat datang, selamat pagi. Tidak ada yang namanya rasa takut. Tidak ada yang namanya rasa duka. Hidup penuh dengan suka cita. Karena itu, mari kita sampaikan segala pujian untuk Dia, Sang kehadiran, Sang keberadaan yang meliputi seluruh makhluk dan meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terkantuk. Dia terus menerus terjaga untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Namun setiap kali Dia datang di rumah ciptanya sendiri, kita selalu tidak berada di rumah. Kita selalu menjadi orang asing di rumah kita sendiri karena kita tidak sadar. Sekarang mari kita rasakan kehadirannya, kita rasakan keberadaannya, yang mewujud sebagai napas dalam diri kita, yang mewujud sebagai daya dalam diri kita, yang mewujud sebagai ruh yang menggerakkan tubuh kita. Kita sapa asmanya, kita sampaikan pujian untuknya, bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga Sang Semesta mengalirkan pengetahuan sejati kepada kita, dan pengetahuan itu menjadi syafaat bagi kita untuk menolong diri kita. Itu Bu, apa ya? Tidak ada yang bisa menolong diri kita. Ini Bu, saya bingung kok. Lain kita baris gini loh. Sang Semesta menjadi fasilitator untuk memperbaiki takdir kita. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, para sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membagikan sebuah rahasia. Dan rahasia ini tidak diketahui banyak orang. Semoga rahasia ini akan membuka wawasan kita, kecerdasan kita, terutama meningkatkan kesadaran kita. Setelah saya merenungi tentang hidup, ternyata hidup itu dari dalam
keluar. Kalau dari luar ke dalam itu namanya mati. Jadi hidup itu dari dalam keluar. Semua yang dari luar ke dalam itu membuat kita menjadi mati dan menderita. Tapi semua yang bergerak dari dalam keluar membuat kita menjadi hidup. Jadi itu bedanya hidup dan mati. Hidup itu dari dalam keluar, kalau mati itu dari luar ke dalam. Ada kata-kata bijak, saya tulis besar-besar di sini. Small change can make a big difference. Sebuah perubahan kecil saja dapat membuat sebuah perbedaan yang besar. Perubahan di mana? Bukan perubahan di luar, tapi perubahan di dalam. Sebuah perubahan kecil saja di dalam, kita akan takjub dan kagum, karena semua akan menjadikan perbedaan yang sangat besar di luar. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada yang bergeser di dalam, tidak akan ada yang bergeser di luar. Sepanjang tidak ada yang berubah di dalam, tidak akan pernah ada yang berubah di luar. Jadi kalau kita ingin merubah nasib hanya sibuk di luar, maka kita akan terjebak dalam kesia-siaan. Kan ternyata satu-satunya cara mengubah nasib adalah mengubah bagian yang terdalam dari diri kita sendiri. Banyak kata-kata bijak yang sudah kita dengar. Ternyata pikiran itu menghasilkan perkataan. Perkataan menghasilkan perbuatan. Perbuatan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Dan karakter itulah yang membangun nasib. Jadi kalau kita ingin mengubah nasib, ya subah saja sumbernya. Dan sumber perubahan nasib adalah pikiran. Jadi sepanjang pikiran kita tidak ada yang bergeser, sepanjang pikiran kita seperti patung, tidak ada yang berubah, jangan pernah berharap yang di luar akan berubah. Kira-kira itu tema kita hari ini, dan saya akan mengajak kita semua untuk membuktikan kedahsyatan ini. Sedikit saja perubahan di dalam, maka kita akan terkagum-kagum karena di luar akan terjadi perbedaan yang sangat besar. Mari kita masuk dulu pada satu perenungan. Kesulitan itu hadir dalam hidup, ternyata bukan untuk melemahkan kita. Tetapi kesulitan itu dihadirkan semesta justru agar kita menemukan kekuatan kita sendiri. Jadi kekuatan seseorang itu tidak bisa diuji dengan cara biasa. Seberapa kuat seseorang itu ya dihadirkan oleh semesta yang namanya kesulitan. Dan ternyata kesulitan sudah terbukti selalu mengantarkan seseorang untuk menemukan kekuatan dirinya.